Ada ya anak-anak Madura saya cabut sama Anda ya. Ada anak Madura dia. Udah dulu, jangan. Seorang laki-laki berinisial A di Cakung, Jakarta Timur nyaris babak belur dihajar warga. Beruntung pelaku diamankan di kantor pos Kamling RT 10 RW 2 Kelurahan Cakung Timur oleh warga lainnya dan segera diamankan kepolisian sektor Cakung Timur. Pelaku diamuk warga karena aksinya menipu beberapa warga pemilik warung terpergok. Dari rekaman CCTV, pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan modus menggadai surat kendaraan bermotor atau STNK kepada pemilik warung yang ternyata palsu. Pelaku kerap beraksi di sekitar Cakung Timur dengan modus yang sama. Pelakunya dia aja. Oh, sendiri dia. Biasa bawa anak dia, kadang-kadang bawa anak. Oh, dia bawa anak ya untuk melakukan aksinya ya? Dia tidur di situ. Kini pelaku diamankan di Polsek Cakung, Jakarta Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kementerian Perdagangan musnahkan 824 bal pakaian bekas ilegal. Atlet bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa dan ibunya meninggal usai terlibat kecelakaan di Tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Halo, selamat malam pemirsa. Warga berupaya mengevakuasi korban longsor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kedua korban merupakan pedagang asal Jog-Jogan, Puncak Bogor, dan keduanya tewas tertimpa tanah longsor setinggi 20 meter. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Warga berupaya evakuasi korban longsor di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Kedua korban tersebut adalah pedagang asal Jog-Jogan, Puncak Bogor. Keduanya tewas tertimpa tanah longsor setinggi 20 meter. Dengan kondisi tertimbun tanah longsor, kedua korban berhasil dievakuasi warga beserta petugas setempat setelah reruntuhan tanah menimpa warungnya. Proses evakuasi dilakukan dengan cara manual dan dramatis. Kedua korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Cisarua Bogor. Lokasi warung itu harus aman ya, dan jangan ambil resiko dengan tempat yang berbahaya demi usaha, tapi jiwa kita terancam. PLT Bupati Bogor juga meminta agar seluruh petugas harus waspada akan cuaca hujan dan akan menata kembali pedagang yang ada di area tebingan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Pandeglang, Banten. Akibatnya sejumlah pohon tumbang dan menimpa sebuah gerobak pedagang. Tertutup untuk jalur garutannya. Hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Senin sore membuat sejumlah pohon di Pandeglang, Banten tumbang. Sebuah gerobak milik salah satu pedagang di depan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pandeglang tertimpa pohon. Beruntung pemilik gerobak berhasil selamat dalam kejadian tersebut. Warga yang berada di lokasi kemudian mengevakuasi gerobak dengan alat seadanya. Saat kejadian, pemilik gerobak tengah berteduh di gedung. Namun tiba-tiba angin kencang langsung membuat pohon yang berada tepat di dekat gerobak tumbang hingga menimpa gerobaknya. Alhasil, gerobak pun rusak. Tadi anginnya muter gitu. Sama hujan juga nih? Iya, tiba-tiba ada kedengaran itu pas suara Pohon. pohon. Nggak lama juga
si emas masih ada di sini si emasnya. Terus saya astagfirullahaladzim, kata saya ya, gerobak saya gimana? Ketimpa gerobak ibu? Oh, ketimpa sampai rusak gini mas, mana saya belum dapat uang mas, namanya dia musibah. Selain menimpa gerobak milik pedagang, sejumlah pohon juga tumbang dan menutup arus lalu lintas di sepanjang jalan protokol Kabupaten Pandeglang. Petugas pun berupaya memindahkan material pepohonan agar jalan kembali bisa dilalui kendaraan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kanopi baja belasan meter ambruk setelah diterjang hujan deras disertai angin kencang. Tidak ada korban jiwa dan terluka dalam peristiwa ini. Hujan disertai angin kencang. Ya pemirsa, hujan disertai angin kencang melanda Depok, Jawa Barat sore tadi. Akibatnya kanopi baja ringan berukuran 12 meter dan juga lebar 4 meter berada di sebuah ruko di Margonda ambruk. Diketahui kanopi ini jatuh dari lantai 4 ruko dan butuh waktu 1 jam untuk mengevakuasi kanopi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kita beralih ke informasi. Atlet bulu tangkis nasional Syabda Perkasa Belawa dan ibunya meninggal dunia usai kecelakaan di Tol Pemalang, Batang, Jawa Tengah. Jenazah keduanya dikebumikan di Sragen, Jawa Tengah. Kesedihan tak terbendung saat jenazah Syabda Perkasa Belawa, atlet bulu tangkis muda nasional, dan ibunya Anik Sulistiowati dikebumikan di peristirahatan terakhir mereka di TPU Dukuh Karaban, Desa Sumberjo, Kecamatan Mondokan, Sragen, Jawa Tengah. Meski diguyur hujan lebat, namun sejumlah kerabat, keluarga, dan para pelayat tak beranjak dan tetap menyaksikan prosesi pemakaman hingga selesai. Syabda dikuburkan satu liang lahat dengan ibunya Anik Sulistio dan neneknya Karsi. Syabda Perkasa Belawa, atlet bulu tangkis muda nasional, dan ibunya Anik Sulistiowati meninggal dunia akibat mobil yang ditumpangi menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Pemalang Batang, kilometer 315A, arah Jakarta ke Semarang. Sementara ayah Syabda, Muanis, dan kedua saudaranya luka-luka. Kecelakaan terjadi diduga akibat Muanis yang mengendarai mobil mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk yang dikendarai Ari Wibowo. Ketiga penumpang yang terluka masih mendapatkan perawatan medis di RSI Pemalang. Dari Pemalang dan Sragen, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita ditemukan tewas di sebuah penginapan di Sleman, Yogyakarta. Saat ditemukan, kondisi korban telah termutilasi di ruang kamar mandi. Kasus dugaan mutilasi menggemparkan warga Sleman, Yogyakarta. Seorang wanita ditemukan tewas dalam kondisi termutilasi di sebuah wisma di kawasan Pakem, Sleman. Korban diketahui berinisial AI, berusia 34 tahun, warga Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Saat ditemukan, tubuh korban terpotong menjadi beberapa bagian di dalam kamar mandi wisma. Dan saat ini masih dalam proses penyelidikan terkait dengan pelaku, motif, dan sebagainya. Dan saat ini juga korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Demikian yang bisa kami sampaikan saat ini. Dan di bagian mana aja yang termutilasi? Untuk lebih jelasnya, kita nanti akan menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak dokter. Nanti setelah itu baru kami akan bisa rilis. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY untuk diautopsi. Sementara kasus ini ditangani oleh Polresta Sleman dan Polda Yogyakarta.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sejumlah istri pejabat kembali jadi sorotan setelah pamer harta di media sosial. Informasi selengkapnya di iNews Malam usai jeda.